أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الحمد لله الخلاق الولي فلا ولي من دونه ولا الغني الذي لا تضيع خزائنه مع كثرة الأنفاق المحيط علمه بجميع الخلائق في جميع الآفاق فسبحانه وتعالى من إله على العرش استوى وعلى ملكه استوى فلا مناجئ له مشى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد ولا ند ولا مناجع ولا مشى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخليله أشرف الخلق على الإطلاق إلى يوم الثلاث أما بعد وقال الله تعالى في محكمة التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة وقال أيضا خيركم من أطعم الناس Sadaqallahul Azim wa sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat kepada kita semua. Nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Nikmat kesempatan kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita kepadanya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang senantiasa Allah masih tetapkan dalam hati-hati kita. Salawat serta salam kita aturkan kepada manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan marilah kita senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama pada hari Jumat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya fi yaumil Jum'ah," siapa yang berselawat kepadaku pada hari Jumat, illa kecuali ruji'a ruhi
fi jasadi, kecuali Allah mengembalikan ruh saya ke dalam badan saya untuk memperdengarkan atau menjawab solawat dari umatnya. Itu kata Nabi SAW. Khusus di hari Jumat. Jadi dikembalikan ruh Nabi SAW. Dan siapa yang berselawat, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali bagi siapa-siapa yang berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1 kali. Dan ini ada suatu kisah nyata yang sering saya ceritakan, yaitu ada seorang perempuan dari Suriah yang menangis-nangis kepada gurunya. Ini kisah nyata. Dia nangis sampai gurunya bingung kenapa dia nangis, sampai tidak bisa menjawab pertanyaan gurunya. Kenapa? Limadza tabki? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis? Sehingga singkat cerita, setelah dia menyadarkan diri karena begitu sedihnya atas tangisan ini, baru dia menjawab pertanyaan gurunya. Dia mengatakan, ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salasi layalin. Saya 3 hari 3 malam ini saya tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat perempuan ini nangis kepada gurunya, nangis sejadi-jadinya. Kemudian gurunya sampai penasaran, pengen nanya amalan apa yang membuat dia ini sampai bisa ketemu dengan Nabi setiap malam dalam mimpinya. Cuma 3 hari aja, 3 hari terakhir ini nggak ketemu Nabi. Kemudian dia menjawab, saya ini senantiasa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kurang dari 15.000 kali per hari. Ini yang dilakukan. Kalau hitung-hitung setiap habis sholat 3.000 kali yang dilakukan oleh perempuan ini, sehingga setiap malam katanya bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini anjuran bagi kita semua senantiasa untuk berselawat. Dan banyak sekali kisah-kisah yang orang-orang yang senantiasa mengamalkan selawat ini, tergantung kemampuan sebanyak-banyaknya, dan mereka bisa mendapatkan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Karena memang Nabi mengatakan, man ra'aitu fil manam faqad ra'aini. Barang siapa yang bertemu dengan saya dalam mimpi, maka sungguh betul itu adalah saya. Jadi kita bermimpi, tapi dengan syarat kita harus tahu dulu ciri-ciri Nabi SAW. Karena ada juga saya dengar orang-orang Hindu bertemu dengan Nabi SAW. Bisa saja bukan Nabi, karena kita tidak tahu. Jadi harus tahu benar-benar bagaimana ciri-cirinya, ukuran tinggi badannya, warna kulit dan sebagainya, alis bagaimana, biar kita tidak sembarangan mimpi ketemu dengan Nabi SAW padahal bukan. Dan apalagi bulan ini adalah bulan Maulid, bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan, termasuk Ibnu Katsir menyatakan Nabi itu lahir di bulan Ramadan. Itu perbedaan ikhtilaf para ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan yang paling kuat adalah Nabi lahir di bulan Rabiul Awal, yaitu di bulan ini, di mana negara-negara Islam memperingati, merayakan tentang di bulan Maulid ini. Dan kita disuruh memperbanyak selawat. Ini spesial di bulan Maulid ini agar kita banyak-banyak melakukan selawat kepada Nabi SAW, kemudian bergembira dengan lahirnya Nabi SAW. Walaupun ada kelompok yang mengatakan merayakan Maulid Nabi ini adalah perbuatan bid'ah, tapi oleh yang mengatakan boleh, itu juga tidak kalah kuat dalilnya. Kita bersandar dengan para imam-imam besar. Salah satunya, contohnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang pemimpin para muhaddisin, kata para ulama, seorang ahli hadis. Ini membolehkan kita memperingati Maulid Nabi SAW dengan syarat isinya baca Quran, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berselawat kepada Nabi, dan bercerita tentang kisah-kisah Nabi SAW. Dan bahkan dibolehkan oleh beliau kita memberikan makan kepada di waktu itu. Begitu juga Imam Ibnu Katsir, periwayat penulis kitab tafsir Al-Quran yang sangat terkenal tersebut, beliau juga membolehkan dengan hal-hal seperti tadi. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti,
Dan banyak lagi imam-imam yang membolehkan kita memperingati kelahiran dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita mengurangi rasa hormat sedikit pun kepada yang membid'ahkan acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ini kita berlandaskan kepada fatwa-fatwa imam besar, para muhaddisin terkait dengan bolehnya kita merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang menjadi landasan bagi kita agar senantiasa kita bergembira harusnya. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali bagi untuk rahmatan lil alamin. Yang namanya rahmat, diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa harus berbahagia dengan rahmat tersebut. Tidak dibiarkan begitu saja, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rahmat lil alamin, rahmat bagi kita semua, maka kita seharusnya sepantasnya kita laksanakan ini. Dan ada juga riwayat dari Urwah di Sahih Bukhari yang menceritakan mimpinya ketemu dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab setiap hari Senin itu selalu diringankan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat karena dia bahagia dengan kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini kalau seandainya tidak bisa dipakai oleh kita. Tidak dipakai untuk hal-hal untuk memperingati kelahiran Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam kitab Fathul Bari ketika menjelaskan hadis ini, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan tentang mimpinya Abbas bin Abdul Muthalib. Yang ketika itu Abbas bin Abdul Muthalib juga bermimpi ketemu dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya dia bertanya, apa yang terjadi dengan engkau? Kata Abbas, pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya begini, saya disiksa. Setelah saya meninggal, saya disiksa terus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali hari Senin saya diringankan siksa saya. Berkat karena saya bahagia dengan kelahiran Nabi SAW, saya membebaskan budak, kemudian saya memberikan makan kepada penduduk Mekah waktu itu. Oleh para ulama dari kitab Fathul Bari ini menyatakan Abu Lahab saja yang orang kafir Quraisy yang begitu bermusuhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diringankan siksaannya gara-gara dia bahagia dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikumpulkan orang dalam kisahnya itu, kumpulkan ketika dia mendengar kabar keponakannya namanya Muhammad ini lahir, dia panggil orang, wahai penduduk Makkah, kumpul semua, saya kasih makan karena saya bahagia dengan kelahiran ponakan saya, karena Nabi SAW adalah ponakannya. Ini sebagai landasan bagi kita, kuat juga dalilnya kita boleh memberikan acara-acara makan. Nanti malam Senin ini acara makan Maulid, silakan bapak-bapak yang kaya-kaya, yang punya mampu. Ini orang-orang miskin di kampung pada ngeluarin makanan, memberikan makan kepada sesama mereka miskin. Masa orang-orang kaya di sini tidak mau memberikan makan? Banyak-banyak, biar kita makan-makan, kita berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam malam Senin nanti di acara kita ini. Di mana-mana sekarang sebulan penuh, di negara-negara lain sebulan penuh mengadakan acara pemberian makan dan sebagainya. Dan dikisahkan juga bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, dalam riwayat Muslim dan riwayat An-Nasa'i, ini hadisnya sahih dan kalimatnya disebutkan oleh Imam An-Nasa'i. Pada suatu hari, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi ilal masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Kemudian wajada liqa min ashabi, dan dia melihat para sahabat duduk berlingkar-lingkar, melihat sahabat-sahabatnya duduk berlingkar. Kemudian ditanya oleh Nabi SAW, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian itu duduk-duduk di sini? Ditanya oleh Nabi SAW. Apa dijawab oleh sahabat? Nad'u ilallah, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahmaduhu, dan kami memuji Allah Subhanahu wa taala, wa nahmaduhu ala manni bih. Ini pernyataan jelas yang dinyatakan oleh Imam An-Nasa'i dalam hadisnya yang sahih. Kami duduk di sini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berjamaah, Pak. Ini juga sebagai dalil bolehnya kita mengadakan zikir berjamaah. Ini dalilnya sahih.
Kami duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kami duduk untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, dan kami duduk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kehadiran Engkau di muka bumi ini. Oleh para ulama mengatakan hadis ini adalah dalil yang sangat kuat bolehnya kita merayakan, memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ibadah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membaca Al-Qur'an, membaca sirah Nabi, bersyukur, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahirnya beliau, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan, mengirim utusannya namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai dalil yang sangat kuat. Kemudian kita juga dianjurkan dengan hadis yang tadi dari kitab Fathul Bari terkait dengan memberi makan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man at'ama ta'am. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang lain. Ini hadisnya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Dalam hadis lain riwayat Imam Bukhari dia katakan sa'ala rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma huwa afdalu amal fil Islam. Ini seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa amalan yang paling afdol dalam Islam? Kemungkinan yang bertanya ini adalah orang kaya. Maka Nabi selalu berbeda-beda ketika khairukum man ta'allama al-Qur'an, khairukum fi khair man khair li ahlihi dan sebagainya. Itu beda-beda. Kebetulan orang yang datang ini mungkin kaya, maka Nabi mengatakan anta tut'imut ta'am linnas. Anda memberikan makan kepada manusia. Ini adalah sebaik-baik amal bagi orang yang bertanya ini. Dan bagi kita ini jadikan pelajaran agar kita senantiasa memberikan makan. Apalagi ini sekarang di bulan Maulid, banyak berkorban. Kata Umar bin Khattab dalam kitab Nikmatul Kubra 'alal 'alami fi maulidi sayyidi waladi Adam. Kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Walaupun ada yang mengatakan hadis ini riwayatnya palsu, tapi setidaknya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan hadis ini dhaif dan bisa diamalkan dalam fadilah amal. Dia meriwayatkan 4 riwayat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kalau saya sampaikan semua begitu panjangnya, saya cukup menyampaikan pendapat perkataan Umar bin Khattab. Man azzama, siapa yang mengagungkan, man azzama bi maulidi, dengan kelahiranku, pada hari kelahiranku, kana faqad ahya al-Islam, sungguh dia telah menghidupkan Islam. Begitu bunyinya dalam kitab tersebut yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dalam kitab ini, kata Umar bin Khattab, maka sesungguhnya dia sedang menghidupkan Islam itu sendiri. Belum lagi yang disampaikan Abu Bakar dan sebagainya. Ini para ulama mengatakan hadis ini hadis palsu, tapi saya percaya kepada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, minimal hadis ini statusnya dhaif dan itu bisa kita amalkan dalam Maulid ini sebagai landasan bagi kita untuk berbahagia dan beri makan kepada, mengagungkan dan beri makan kepada orang-orang di bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagai landasan bagi kita untuk senantiasa mengagungkan yang namanya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya juga tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang mengikuti Imam Ibnu Taimiyah, yang mengikuti Syekh Albani, yang mengikuti Syekh Utsaimin, yang mengikuti Syekh Bin Baz, tafadhol. Tapi jangan menghina orang-orang yang percaya kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang percaya kepada Imam Jalaluddin Asyuyuti, yang percaya kepada Ibnu Hajar Al-Haytami dan para ulama besar yang lainnya yang membolehkan mengadakan maulid. Ini yang kita tekankan. Jangan sampai karena ikut pendapat-pendapat itu kita menghina orang lain. Jangan sampai kita beda pendapat terhadap kaum yang satu, kita mengatakan menghina-hina, mengolok-olok mereka, sehingga akhirnya kita perang darah. Ini yang tidak
kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim.